Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama, kita akan mencoba eh, berbicara terkait tentang pengertian dari mata kuliah kita, yaitu statistika atau statistik pendidikan. Jadi dalam eh, pembelajaran statistika atau statistik pendidikan, kita nanti mengenal dua kata yang berbeda, yang hampir sama tapi mempunyai makna yang berbeda, yaitu statistik dan statistika. Coba ini kita perhatikan. Kalau di sini statistika atau yang pertama maaf statistik itu sajian. Jadi statistik merupakan sajian data angka dalam bentuk tabel, grafik, diagram, deret, dan angka. Jadi sebenarnya data statistik itu sudah sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, tapi tanpa kita sadari. Semisalkan kita melihat siaran televisi, ataupun kita sedang berselancar di internet, ataupun kita membaca buku, banyak sekali sajian informasi. Informasinya menggunakan data tabel, grafik, diagram, atau deret. Salah satu tujuannya yaitu untuk menyederhanakan informasi agar dapat dengan mudah dipahami informasi tersebut oleh pembaca. Kemudian untuk kata kedua, statistika. Statistika adalah ilmunya, jadi ilmu atau teknik bagaimana cara menghimpun. Jadi yang namanya kita membuat tabel, ya, kita membuat tabel itu ada teorinya. Jadi tidak hanya sekedar kita membuat tabel, kemudian ada nilai frekuensinya, karena nanti di dalam kita membuat tabel itu juga ada ketentuan jumlah barisnya, misalkan angkanya berapa, jumlah barisnya harus sekian, ada ketentuannya. Biar apa? Biar data atau informasi yang kita sajikan ke dalam tabel itu efektif, ya, efektif dipahami dengan mudah oleh pembaca. Jadi statistika di sini merupakan ilmu dan teknik untuk menghimpun, mengklasifikasikan, dan menganalisis data dalam bentuk angka, ya. Jadi ciri utama statistik nanti kita angka. Contohnya, misalkan di sini, contoh statistik yang pertama, data dalam bentuk tabel. Oke ya, saya hapus dulu. Data dalam bentuk tabel. Semisal informasi terkait tentang perbandingan jumlah penduduk negara, ini kita buat dalam bentuk deskriptif atau paragraf, akan lebih susah untuk dipahami oleh pembaca. Sehingga untuk memudahkan pembaca untuk memahami apa yang disampaikan, makanya menggunakan yang namanya ilmu statika. Ya, atau dalam hal ini akan disajikan dalam bentuk tabel. Misalkan di sini untuk tabel pertama itu berisi untuk kolom pertama itu berisi nomor, kolom kedua itu negaranya, sedangkan kolom ketiga atau baris ke urutan ketiganya adalah jumlah penduduk total. Kalau di sini dengan sajian seperti ini akan dengan mudah kita membacanya. Misalkan untuk yang pertama negara RRC mempunyai jumlah penduduk 1.306.148.035. Kemudian yang kedua, contoh statistik yang kedua di sini dalam bentuk grafik. Nah, nanti juga teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat grafik yang baik dan benar. Kalau kita membuat grafik sederhana mungkin tanpa ini bisa, cuma nanti hasilnya yang pertama tidak efektif, ya, karena untuk menghasilkan grafik atau tabel yang efektif agar mudah dipahami oleh pembaca, nanti ada caranya. Jadi ada beberapa persamaan yang digunakan. Nanti juga ada menggunakan
logaritmik atau bilangan natural. Nanti ada persamaannya. Untuk menghitung tidak harus dihitung manual, nanti bisa menggunakan kalkulator. Silakan. Kemudian yang berikutnya, jadi ini berkaitan tentang peran statistik. Jadi disadari atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat sering menjumpai atau menggunakan statistik walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Entah itu nanti di rumah, di tempat kita kerja, di kantor, di kampus, di sekolahan, ataupun yang lainnya. Nanti juga kita bahas kenapa dalam program sarjana S1, studi akhirnya itu nanti pasti akan menggunakan statistik, sehingga setiap mahasiswa itu pasti menempuh yang namanya mata kuliah statistik pendidikan. Misalkan di sini di rumah, semisalkan kita bisa membuat daftar pengeluaran bulanan, nanti bisa kita buat dalam bentuk tabel batang seperti ini. Ya, merencanakan biaya pendidikan seperti ini juga bisa. Kayak ini contoh yang terkait tentang statistik di rumah. Kemudian juga ada untuk statistik di kantor seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya yang tadi, pentingkah peran statistik bagi mahasiswa? Entah itu mahasiswa S0, dalam hal ini di 3, S1, S2, maupun S3. Jadi sama halnya ya, jadi nanti ilmu statistika yang didapat ketika belajar di S0, S1, S2, S3 sama. Ya, ilmunya sama. Yang membedakan itu nanti bagaimana cara menggunakannya. Ya, bagaimana cara menggunakannya itu nanti ada kedalaman yang berbeda. Semisal S1 cukup sederhana. S2 nanti mulai agak mendalam, sedangkan S3 nanti mendalam pembahasan tentang statistikanya. Nah, kemudian saya mengawali melalui penelitian sampai endingnya hasil penelitian itu kenapa kok harus menggunakan statistik untuk penyelesaiannya. Sehingga di sini harapannya teman-teman memahami alur berpikirnya. Jadi alur berpikirnya kenapa kita belajar statistik. Harapannya bisa memotivasi teman-teman untuk belajar lebih rajin, lihat bagaimana belajar statistik. Yang pertama berkaitan tentang penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penyelidikan yang terencana untuk mendapatkan fakta baru untuk memperkuat atau menolak hasil percobaan terdahulu. Yaitu penelitian. Ini nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sebagai tugas akhirnya itu melakukan penelitian, yaitu penyelidikan secara sistematik, terencana, untuk mendapatkan fakta baru, untuk memperkuat atau menolak hasil percobaan terdahulu. Jadi penyelidikan demikian ini akan membantu pengambilan keputusan. Kemudian berkaitan tentang pertanyaan yang harus dijawab. Jadi yang namanya kita melakukan penelitian, ya, kita melakukan penelitian itu ada sesuatu yang ditanyakan atau dalam bentuk problem statement atau rumusan masalah. Nah, pertanyaan yang harus dijawab untuk setiap perhitungan statistik akan selalu muncul pertanyaan mengenai ketelitiannya. Berapa angka yang masih dapat dipercaya sebagai akhir dari rangkaian perhitungan yang kita lakukan? Itu salah satunya. Bisa juga sebagai pembukti bahwa data atau hasil penelitian yang kita simpulkan itu dapat dipercaya. Jadi pembaca